langsung pecat yang berhubungan dengan ini. Gus gimana maksudnya? Cukuran batok. Juga menterinya dia kawan. Udah ambil sepedanya. Kita tentu pernah mendengar stereotip pejabat yang no action, talk only atau biasa orang menyebutnya sebagai NATO. Dan bagaimana kemudian dengan Jokowi? Kita dengar pernyataan founder Lipo Group Mochtar Riyadi. Penilaian saya, beliau itu adalah doer. Orang yang bekerja, tidak banyak omong tapi kerja. Jadi tidak banyak ngomong tapi kerja. Ya, ini. Ini satu. Penilaian satu. Ini, saya kira ini yang perlu kita harus sadari. Beliau itu adalah orang tidak banyak omong tapi kerja. Ya, ini. Kita memang membutuhkan orang yang seperti beliau ini. Iya, itu tadi pernyataan founder Lipo Group Mochtar Riyadi. Pernyataan lengkapnya bisa disaksikan di program DBS to the Point Selasa pekan depan. Ya, Gitu saya terkejut juga karena Pak Mochtar memulainya dari kerja, kan gitu. Dan saya ingat bahwa pada suatu saat Jokowi itu ngomong bahwa ngomong-ngomong omongan itu hanya menghasilkan alasan. Jadi kalau orang ngomong-ngomong itu hasilnya hanyalah alasan. Tapi kalau kerja hasilnya itu lebih nyata. Kalau kita lihat Jokowi sekarang jalan kemana-mana, itu seperti lihat Indonesia itu seperti kebun. Dia keliling, ngopenin, ada airnya, ada yang harus dipupuk. Artinya semua hal yang sudah dia bangun atau mau dibangun, itu dia recheck kembali. Dan saya yakin kalau kita dengar dari kantor staf kepresidenan, itu kan ada ribuan janji ketika kampanye. Lalu kemudian ribuan janji itu harus dibikin daftarnya, lalu kemudian dibikin dalam bentuk program, dan sekarang dia saatnya ngecek-ngecek antara lain kan. Anda setuju? Ya, saya setuju. Memang begitu? Tapi Pak Jokowi ini, saya ingat pertama kali datang ke Lampung, saya bilang ke Pak Jokowi, Pak, kalau cuma groundbreaking, itu biasa. Udah sering tuh, tapi ada berapa ribu proyek di negeri ini yang groundbreaking, tapi kontrolnya itu yang nggak jalan. Dan saya kagum dengan beliau, ternyata dia bilang, 3 bulan lagi kita datang kontrol. Beliau datang ke Lampung, 3 bulan lagi saya datang, setiap waktu dikontrol. Nah ini kan luar biasa menurut saya, janji itu harus konsisten ya. Kita harus konsisten dengan janji dan kontrol itu. Jadi tidak hanya bicara mulai tapi nggak pernah kontrol. Karena kalau cuma bicara mulai bisa mangkrak semua orang juga bisa. Semua orang juga bisa. Semua orang juga bisa. Tapi ngontrolnya gitu kan. Itu sebenarnya yang beliau tekankan bahwa semua hal itu harus dikontrol, dicek dan dicek gitu kan. Kalau beliau bilang dicek dan dicek. Saya mau agak dikit soal pencitraan. Sebenarnya pencitraan itu akan gagal juga. Tidak semua pencitraan berhasil. Kalau tidak sesuai dengan karakter yang ada dalam dirinya. Dalam hal ini Presiden Jokowi adalah apa yang dia lakukan itu sesuai dengan ada dalam dirinya, sesuai dengan keinginan. Misalnya kita pejabat atau siapapun pura-pura dekat dengan rakyat, itu kelihatan, gesturnya kan kelihatan, kaku gitu. Apalagi ketika kampanye. Kalau Presiden Jokowi dia dekat dengan rakyat ya enak saja gitu kan, santai saja. Saya contohkan begini, ketika dia kunjungan ke Danau Toba, untuk pertama kali Presiden Republik Indonesia menginjakkan Pulau Samosir, baru itu selama 70 tahun merdeka, baru Presiden Jokowi. Itu orang yang ingin foto banyak sekali, banyak, bener-bener lah gitu. Kalau beliau ya udah panggil satu-satu, dapat juga. Itu bisa. Yang pengen foto itu tidak punya kamera. Pinjemin dong kameranya itu, pinjemin. Enak saja. Itu tidak akan terjadi kalau itu pencitraan murni. Jadi artinya apa? Yang dia lakukan sebenarnya adalah mengekspresikan kepribadian dia sebagai pemimpin. Jadi itu bahasa lain untuk menghaluskan ke pencitraan. Ada citra, ada kemudian kerja yang dirasakan, gitu kan? Citra saja tanpa bekerja mungkin agak susah dirasakan oleh masyarakat. Apa bang? Palsu. Palsu ya. Iya. Tapi Mbak Nunung, saya ingat kalau tadi bicara citra ya. Tadi kalau bilang foto-foto itu, saya pernah tanyakan ke Pak Jokowi, Pak, Bapak ini terlalu dekat-dekat dengan orang loh, apa nggak bahaya kalau ada masyarakat itu? Pak Jokowi jawabannya apa Mbak Nunung? Apa? Kamu pernah lihat nggak wajah orang yang pas salaman dengan saya? Saya lihat Pak, pernah lihat seperti apa kebahagiaannya? Coba kamu sekarang sering ketemu dengan presiden, tapi coba lihat rakyat. Hanya menatapnya aja udah bahagia, apalagi sampai salaman. Nah, itu pencitraan atau gimana ya? Saya juga, oh iya ya, saya ikut, bener juga. Sekarang saya mulai lihat, kalau pas
mampir-mampir terus ada orang teriak-teriak Pak Jokowi. Bagaimana wajah bahagianya orang yang dekat. Citra kerja dan kemudian kepuasan publik. Kalau kita lihat di survei gitu kan, bahwa kepuasan publik juga naik gitu. Ketika Januari 2015 tinggi, sempat turun. Kemudian naik lagi di mulai Januari sampai Oktober 2016 naik lagi. Saya kira Pak Jokowi sudah punya keyword ya tentang bagaimana memaintain kepuasan publik itu. Dia kadang-kadang terpaksa harus mengambil hal-hal yang kontroversial, yang barangkali publik, media mengkritik dia. Saya kira itu biasa sekali. Tapi kemudian dia tahu kapan dia harus rebound begitu ya. Kasus dia beli sepatu saya kira di Manado adalah sebuah keyword yang saya bilang tadi. Tapi saya mau emphasize satu hal, Menunung, yang kita mengatakan bahwa Pak Jokowi kerja. Saya kira tidak ada yang meragukan bahwa dia bekerja dan dia dekat dengan publik. Tapi nggak semua loh persoalan sebagai presiden itu bisa diselesaikan dengan belusukan, menyapa orang. Coba perhatikan isu-isu internasional, misalnya begitu. Nggak bisa tuh hanya dengan belusukan, mau belusukan kemana. Dia harus negosiasi, duduk, berdebat, bicara tentang satu pandangan tertentu. Nah, saya kira kalau kita mau jujur, dalam beberapa hal Pak Jokowi itu kuat dan diapresiasi orang, tapi ada hal-hal lain yang dia harus perbaiki. Nah, aspek internasional menurut saya satu hal yang harus diperbaiki. Dalam berbagai wawancara, diskusi dengan beberapa teman diplomat dan sebagainya, keluhan yang sering muncul adalah inkonsistensi. Jadi dalam memandang satu persoalan kadang-kadang berubah-ubah gitu. Di bidang perdagangan dia utus Menteri X untuk negosiasi dagang, tapi di dalam hal lain dengan negara hubungan bilateral dia utus menteri yang lain begitu, dan itu kadang-kadang nggak selalu nyambung begitu ya. Nah ini menurut saya satu catatan yang harus diperhatikan oleh Pak Jokowi. Gitu. Apakah saya boleh bilang bahwa perhatian presiden kita lebih banyak di dalam negeri sekarang ini? Kalau memang lihat perjalanan selama 2 tahun ini, terlihat seperti itu. Tetapi bagi saya adalah bahwa kalau lihat pertama, kan orang bukan lihat hanya Presiden Jokowinya, tapi lihat negara ini. Lihat negara ini sebuah negara besar, jadi tidak heran kalau di pertemuan APEC atau KTT 20 itu kan pasti akan ada pemimpin-pemimpin negara besar yang juga mendekati. Begitu. Dan sekarang kan tinggal bagaimana memainkan ini. Tapi yang menarik perhatian saya sebetulnya begini. Kalau lihat semua hasil survei yang memperlihatkan kepuasan publik, lalu kemudian ada juga optimisme publik, lalu ada kepercayaan publik pada pemerintahan Jokowi JK, bagi saya itu adalah sebuah hasil yang baik untuk memperlihatkan bahwa you tidak bisa menutupi kalau seorang pemimpin itu bekerja, hasilnya seperti itu. Banyak sekali kritik terhadap Jokowi dengan pencitraan seperti ini. Ingat ketika OTT yang dapatnya 65 juta, orang bilang masa untuk begitu aja Presiden dan Kapolri harus turun. Tetapi kalau kita ingat bahwa pungli itu sudah bertahun-tahun, lalu kemudian terjadi di ribuan titik dan bisa terjadi setiap detik di Republik ini, kalau diakumulasi besar juga. Makanya ketika kita interview kan dia bilang 10.000 Rp1 pun saya urus. Rp1 pun saya urus. Nah, itu hanya ngomong di Bintang 1 ya. Rp1 itu tidak ada di tempat lain itu. Rp1 pun saya urus. Ya, selalu tidak ada yang sempurna, bukan begitu, Kang Hedi? Setuju. Di forum-forum internasional rupanya Presiden Jokowi kurang begitu tertarik untuk hadir di forum-forum internasional. Itu harus kita akui. Sehingga kadang-kadang tapi kita juga mesti bilang bahwa itu diplomasi kita keluar juga agak kendor gitu. Itu berbeda, terpaksa saya membandingkan dengan Pak SBY. Pak SBY itu sangat enjoy di panggung-panggung internasional. Betul. Itu. Lah, itu yang Presiden Jokowi tidak lakukan. Tapi menurut saya ya inilah karakter pemimpin, inilah gaya style masing-masing pemimpin. Ya itulah yang membedakan gitu kan. Tapi saya sering ikut di beberapa kali kunjungan ke luar negeri, Bang Hedi. Justru saya sering melihat Pak Jokowi itu menjadi sentral di acara pertemuan itu. Saya lihat salah satu cara Pak Jokowi bargaining positionnya ketika ada KTT Amerika di San Francisco. Ya ternyata pengamatan kita salah, kita nggak pernah. Jujur aja kita nggak pernah ikut. Kalau saya belum pernah ikut. Tapi saya setuju bahwa Pak Jokowi terkenal di dunia internasional. Bahwa kemudian apakah seperti Arief katakan ketika bicara bilateral, ketika bicara sesuatu topik yang ini, apakah kemudian menjadi seterkenal ada seberpengaruh kalau saya poinnya popularitasnya gitu kan. Buat saya sih poinnya bukan terkenal atau tidak terkenal, tapi dia ambil posisi dan ambil peran ya di dalam segala bidang tadi. Apakah dalam negeri tadi kita gitu sudah bahas panjang lebar, udahlah
no wonder bahwa Pak Jokowi itu memang jadi perhatian orang, tapi internasional saya kira dia harus ambil posisi. Saya agak ini karena saya beberapa kali ikut di ini Mas Arief. Saya setuju Mas Arief bilang memang harus ditingkatkan untuk posisi di internasional. Tapi dalam beberapa kali saya ikut kegiatan Pak Jokowi luar negeri, saya contohkan yang KTT Amerika itu. Bagaimana Pak Jokowi meminta kepada Menlu hasil deklarasi di Sunnyland itu, Bang Don. Dari 10 item itu kira-kira 7 item itu diperjuangkan adalah aspirasi dari Indonesia. Saya sampai bilang, gila ini kok kita keras banget. Dan ternyata Menlu juga, saya tanya Menlu, kok bisa bertahan? Enggak, kita harus masukkan aspirasi kita. Dalam deklarasi itu ada sebagian besar mengapresiasi deklarasi kita. Masuk di situ, artinya kan tidak kelihatan memang ini, tapi saya setuju Mas Arief memang harus lebih greget, tapi bukan berarti harus lebih greget, tapi bukan berarti tidak berperan. Oke, kita ada ya. Kita boleh sudahi topik itu, kita boleh jeda lagi. Kami akan kembali untuk Anda selepas pariwara.